Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Nisfu Syahri Nasution SHMH selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Bisnis, dan yang saya sayangi kawan-kawan sekalian. Baiklah, nama saya Nurul Hilmi Angkat, NIM 0204182055, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai yang pertama, pengertian kontrak bisnis, kemudian yang kedua, asas-asas kontrak, yang ketiga, syarat sah suatu kontrak, yang keempat, hapusnya suatu kontrak, yang kelima, force majeure, dan yang keenam, penyelesaian sengketa. Baiklah, yang pertama ialah A. Pengertian kontrak bisnis. Nah, sebelum membahas mengenai pengertian kontrak bisnis, terlebih dahulu kita memahami apa yang dimaksud dengan kontrak. Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak, di mana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dituntut untuk melakukan suatu atau lebih prestasi. Dalam pengertian ini, kontrak merupakan perjanjian, namun lebih merupakan suatu perjanjian tertulis, berbeda dengan perjanjian oral atau sekedar dari meeting of minds. Nah, kontrak yang dalam bahasa Inggris disebut dengan kontrak, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan overeenkomst. Secara umum dikenal dengan perjanjian. Kontrak merupakan peristiwa yang terjadi antara dua orang atau lebih, saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Mereka yang telah bersepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian mengenai hal-hal yang diperjanjikan mesti dipenuhinya atau tidak ingkar janji. Mengingat perjanjian itu menimbulkan hubungan hukum, kontrak atau perjanjian yang dibuat menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka, para pihak yang membuat kontrak. Mengikat kontrak sah yang dibuat merupakan sumber hukum formal bagi para pihak. Menurut Agus Yuda Hernoko bahwa pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan kepentingan di antara mereka yang berkontrak. Hubungan kontraktual yang terjadi pada dasarnya diawal dengan proses negosiasi antara mereka, dan dalam negosiasi yang dilakukan menjadi sarana untuk membicarakan hal-hal yang mereka inginkan dan mempertemukan berbagai kepentingan melalui proses tawar-menawar. Kepastian hukum dan keadilan akan terwujud dalam suatu kontrak bisnis. Perbedaan kepentingan yang ada di antara mereka dapat terangkum melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara porsi yang tepat. Sedangkan bisnis adalah tindakan-tindakan yang mempunyai nilai komersial. Bisnis merupakan suatu istilah untuk menggambarkan berbagai aktivitas yang dijalankan oleh institusi bisnis, baik yang bersifat swasta maupun badan usaha milik negara yang menghasilkan uang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Secara umum, bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan, keuntungan, atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam menjalani kehidupan di dunia ini dengan cara mengelola sumber daya ekonomi serta efektif dan efisien. Black Law Dictionary menyatakan, bisnis adalah pekerjaan, profesi, atau aktivitas komersial untuk mendapatkan keuntungan atau hidup. Perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, manfaat, keuntungan atau kehidupan yang bermakna bahwa hukum bisnis adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan dalam rangka mengatur serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kegiatan yang dilakukan oleh para pihak, utamanya aktivitas bisnis. Sehingga kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terkait di dalamnya bermuatan bisnis. Atau dapat pula diartikan dengan kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terkait di dalamnya bernuansi bisnis yang berarti bernilai komersial. Dengan kata lain, kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih yang mempunyai nilai komersial. Nah, dari uraian di atas mengenai kontrak bisnis dapat dipahami bahwa kontrak bisnis merupakan wujud dari perbedaan kepentingan yang terkomodir dalam kontrak yang disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengikat para pihak. B. Asas-asas kontrak. Menurut KUH Perdata, sebuah kontrak bisnis yang disusun oleh para pihak secara teoritis harus mengikuti beberapa asas-asas hukum yang terikat dengan perancangan kontrak. Asas kontrak bisnis menurut KUH Perdata dilihat dari daya mengikatnya umumnya dibagi atas dua kelompok, yaitu yang pertama ada hukum memaksa dan yang kedua ada hukum mengatur. Di mana hukum bersifat memaksa maksudnya adalah kaidah-kaidah hukum yang dalam keadaan konkret tidak dapat dikesampingkan. Hukum memaksa ini wajib diikuti oleh setiap warga negara dan tidak dimungkinkan membuat aturan yang menyimpang dari aturan-aturan yang ditetapkan dalam hukum yang bersifat memaksa. Sifat tersebut umumnya termasuk dalam bidang hukum publik.
Hukum bersifat mengatur maksudnya adalah hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat pengaturan sendiri yang disepakati oleh para pihak tersebut. Hukum bersifat mengatur ini umumnya terdapat dalam lapangan hukum perjanjian atau hukum kontrak. Jadi, dalam hal ini, jika para pihak mengatur lain, maka aturan yang dibuat oleh para pihaklah yang berkuasa. Asas-asas yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut. A. Asas kebebasan berkontrak. B. Asas konsensual. C. Asas kepastian hukum. D. Asas kekuatan mengikat. E. Asas persamaan hukum. F. Asas keseimbangan. G. Asas moral. H. Asas kepatutan. I. Asas kebiasaan. Dan yang terakhir J. Asas etikat baik. C. Syarat sah suatu kontrak. Dalam sebuah kontrak terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kontrak dapat dinyatakan sah dan berjalan sebagaimana mestinya. Adapun syarat sah kontrak secara umum berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata terdapat beberapa persyaratan. Di antaranya adalah yang pertama, konsensus disebut juga kesepakatan kehendak. Yang kedua, cakap atau wewenang berbuat. Yang ketiga, perihal tertentu. Dan yang keempat, kausa halal. Kemudian, pengaturan umum atas syarat sah perjanjian selain yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata terdapat pula yang pertama ada i'tiqad baik, yang kedua ada sesuai dengan kebiasaan, yang ketiga ada sesuai dengan kepatutan, dan yang keempat ada sesuai dengan kepentingan umum. Namun, syarat sah tersebut dalam NBW Belanda atau BW Belanda yang baru telah dirubah, yang mana syarat ketiga dan keempat dalam pasal 1320 telah dijadikan satu, sehingga NBW menyatakan syarat sah perjanjian ada tiga. Yang pertama ada kesepakatan, yang kedua ada kemampuan bertindak, dan yang ketiga ada perjanjian yang dilarang. Selanjutnya, Subjektif menambahkan bahwa apabila tidak dipenuhinya syarat subjektif, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada hakim. Namun, jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka dapat dibatalkan demi hukum. Konsekuensi hukum disebabkan tidak terpenuhinya satu atau beberapa syarat sah kontrak adalah tergantung pada syarat mana yang tidak terpenuhi. D. Hapusnya suatu kontrak. Para pihak yang melaksanakan perikatan dapat menimbulkan akibat tersendiri yang secara sah dijamin oleh undang-undang dalam suatu pelaksanaan kontrak. Hal ini yang menyebabkan suatu perikatan dapat berakhir atau hapus bagi para pihak akibat dari terpenuhinya prestasi atau perikatan yang disepakati dengan syarat-syarat tertentu dalam kontrak yang menjadi sebab berakhirnya suatu kontrak sehubungan dengan itu. BW juga membahas berakhirnya atau hapusnya perikatan disebabkan oleh terjadinya perbuatan hukum, peristiwa hukum, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu berlakunya kontrak berakhir. Di mana berdasarkan asas kebebasan membuat kontrak, para pihak dapat menentukan sendiri jangka waktu berlakunya kontrak yang mereka buat berdasarkan pertimbangan yang rasional bahwa mereka akan dapat memperoleh manfaat ekonomis dalam kontrak yang mereka laksanakan dalam jangka waktu tersebut. Nah, yang kedua ada pembuat kontrak meninggal dunia. Suatu kontrak dapat berakhir atau hapus apabila salah satu pihak maupun kedua belah pihak secara subjek yang membuat kontrak itu meninggal dunia. Hal ini juga terdapat dalam pasal 1646 ayat 4 BW yang menyatakan bahwa persekutuan berakhir jika salah seorang sekutu meninggal dunia atau ditaruh di bawah pengampu atau dinyatakan palit. Kemudian yang C, pembuat kontrak mengakhiri kontrak. Kontrak yang dibuat para pihak dapat berakhir atau hapus dikarenakan satu di antara dua pihak ataupun kedua belah pihak sebagai subjek hukum yang membuat kontrak itu menyatakan mengakhiri kontrak. Meskipun jangka waktu berlaku kontrak yang ditentukan oleh pihak dalam kontrak yang ditentukan oleh undang-undang belum berakhir. Hal ini juga terdapat pada pasal 1603 huruf N BW yang menyatakan bahwa masing-masing pihak dapat mengakhiri hubungan kerjanya tanpa pemberitahuan penghentian atau mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pemberitahuan penting atau apabila ia mengakhiri hubungan kerja secara demikian itu karena suatu alasan yang mendesak yang seketika diberitahukan kepada pihak lawan. Yang D, prestasi dalam kontrak telah dilaksanakan. Kontrak dapat berakhir atau hapus apabila para pihak secara subjek yang membuat kontrak telah melaksanakan maksud dan tujuan isi kontrak yang berupa prestasi yang merupakan kepentingan para pihak telah tercapai. Kemudian yang E, putusan hakim menyatakan batalnya kontrak. Kontrak berakhir atau hapus karena terdapat putusan hakim yang memutuskan berakhir atau hapusnya kontrak tersebut berdasarkan gugatan pembatalan yang diajukan oleh salah satu pihak. Disebabkan karena tidak dipenuhinya syarat-syarat subjektif sahnya suatu kontrak sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1320 ayat 1 dan 2 BW.
Selain itu, berakhirnya suatu kontrak atau perjanjian diatur dalam buku ketiga bab 4 tentang hapusnya perikatan dari pasal 1381 sampai 1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berikut adalah uraian. Yang pertama ada pembayaran, yang kedua ada penawaran pembayaran tunai, yang ketiga ada pembaruan uang, yang keempat ada perjumpaan uang, yang kelima ada percampuran utang, yang keenam ada pembebasan utang, yang ketujuh ada musnahnya barang yang terutang, yang kedelapan ada kebatalan atau pembatalan, yang kesembilan ada berlakunya suatu syarat pembatalan, dan yang kesepuluh adalah lewat waktu atau kadaluarsa. Force majeure. Force majeure adalah sebuah kontrak membentuk suatu entitas privat di antara para pihak di mana masing-masing pihak memiliki hak secara yuridis untuk menentukan pelaksanaan serta kepatuhan terhadap pembatasan-pembatasan yang telah disepakati oleh pihak yang lain secara sukarela. Hubungan hukum yang lahir melalui kontrak tidak selalu terlaksana, maksud dan tujuannya. Keadaan tersebut dapat terjadi akibat prestasi baik itu dilakukan oleh kreditor maupun debitur. Adanya paksaan, kekeliruan, perbuatan curang maupun keadaan yang memaksa atau dikenal dengan force majeure akan dikenal dalam hukum Indonesia dengan overmatch. Konsekuensi yang muncul dari keadaan ini menyebabkan suatu perjanjian atau kontrak dapat dibatalkan dan yang batal demi hukum. Force majeure merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan diterima sebagai prinsip dalam hukum. Keadaan ini ditunjukkan terhadap pelaksanaan secara fisik dalam hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Meik Komar memberikan pandangan senada yaitu, perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian. Perubahan tersebut perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut. Perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak. Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah ruang lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut perjanjian itu. Penggunaan atas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadi perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak yang mengajukan tuntutan. Force majeure merupakan salah satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian. Dikatakan salah satu klausa karena kedudukan force majeure dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok, selayaknya perjanjian aksesorir. Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa merupakan keadaan di mana seorang debitur terhalang oleh melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. Keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikat buruk. Adapun macam-macam keadaan memaksa yaitu yang pertama, keadaan memaksa yang absolut, dan yang kedua, keadaan memaksa yang relatif. Oleh sebab itu, untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan force majeures dalam KUH Perdata, hal yang dapat dilakukan adalah menarik kesimpulan-kesimpulan umum dari pengaturan-pengaturan khusus, yaitu pengaturan khusus tentang force majeures yang terdapat dalam bagian pengaturan tentang ganti rugi, atau pengaturan risiko akibat force majeures untuk kontrak sepihak ataupun dalam bagian kontrak-kontrak khusus. Ketentuan dalam KUH Perdata mengenai ketentuan umum force majeure terdapat pada pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Pada dasarnya, ketentuan tersebut hanya mengatur masalah force majeure dalam hubungan dengan pergantian biaya rugi dan bunga saja. Force majeure dalam hukum perdata diatur dalam buku 2 BW dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Di mana pasal 1244 KUH Perdata ialah jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakan perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya. Kesemuanya itu pun jika iktikat buruk tidaklah ada pada pihaknya. Kemudian pasal 1245 KUH Perdata ialah tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Nah, yang terakhir ialah F, penyelesaian sengketa.
di mana pada dasarnya setiap kontrak atau perjanjian yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau dengan iktikat baik. Namun, dalam kenyataannya, kontrak yang dibuat seringkali dilanggar. Persoalannya kini, bagaimana cara penyelesaian sengketa? Penyelesaian sengketa di bidang kontrak dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada melalui pengadilan dan yang kedua di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa atau ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan sengketa dengan cara dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif pemilihan penyelesaian sengketa. Yang pertama ada konsultasi, kedua bernegosiasi, ketiga konsiliasi, dan yang keempat penilaian ahli. Di dalam literatur juga disebutkan dua pola penyelesaian sengketa. Yang pertama, suatu prosedur penyelesaian sengketa yang di dalam memutuskan perkara hakim mengikat para pihak. Bentuk penyelesaian sengketa ini dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, litigasi, yang kedua arbitrase, yang ketiga mediasi arbitrase, dan yang keempat adalah hakim partikelir. Kemudian yang kedua, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa yang di dalam memutuskan perkara hakim atau orang yang ditunjuk tidak mengikut para pihak. Penyelesaian sengketa dengan cara ini dibagi menjadi 6 macam, yaitu yang pertama ada konsiliasi, yang kedua ada mediasi, yang ketiga ada ministerial, yang kelima ada natural expert fact finding, dan yang terakhir yang keenam ada early expert natural evaluation. Nah, kedua penyelesaian sengketa itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaannya terletak pada kekuatan mengikat dari putusan yang dihasilkan oleh institusi tersebut. Kalau the binding, putusan yang dihasilkan oleh institusi yang memutuskan perkara adalah mengikat para pihak. Sedangkan dalam the non-binding, putusan yang dihasilkan tidak mengikat para pihak. Artinya, dengan adanya putusan itu, para pihak dapat menyetujui atau menolak isi putusan tersebut. Sedangkan persamaan dari kedua pola penyelesaian sengketa tersebut adalah sama-sama memberikan putusan atau pemecahan dalam suatu kasus. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidul wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh ya guys, satu lagi, kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh tekan tombol like. Terus kalau kalian ngerasa kayaknya ada yang salah dari penjelasan aku tadi, kalian boleh komen di bawah. And don't forget to subscribe, turn off notification, and see you on the next my video. Bye guys, thank you. Assalamualaikum.